Cepat lihat, mereka berdua mirip sekali. Wah, ini benar-benar mirip. Astaga, tidak mungkin, benar-benar identik. Nona muda, Tuan Besar bilang di sekolah ini ada saudara kembar Anda, dia hidup susah bersama ayahnya. Jadi kamulah adik kembar yang ayahku bicarakan. Kamu ambil jurusan apa? Tinggal di asrama mana? Desain busana. Aku di kamar 303. Untung kita tidak sekamar, memalukan saja. Memangnya kenapa? Jangan sampai ya kamu ditindas lalu menangis diam-diam. Semoga kamu betah dengan teman sekamarmu. Dasar sombong. Nyonya Besar, kedua nyonya muda sudah bertemu. Hanya kurang kamu nih, asrama kita butuh dispenser air, kita patungan yuk. Oh, berapa biayanya? Mari kita bagi rata. Ah, uang segini tidak perlu patungan lah. Sepertinya semua orang tidak masalah dengan uang. Ini bagus untuk hubungan kita. Kemarin aku beli dispenser, nanti kamu beli barang lain yang harganya setara. Kita pakai bersama saja. Kalau begitu, kemarin aku sudah beli pengiring rambut. Aku juga sudah pesan ruangan untuk kita makan malam bersama nanti. Aku harus beli apa ya untuk membalasnya? Sistem tanpa patungan ini membuatku merasa lebih dekat. Nona, berapa biaya makan tadi? Ah, tidak seberapa, aku yang traktir. Tidak bisa begitu, harus jelas pembagiannya. Aduh, nanti kalian belikan sesuatu saja untukku. Repot sekali. Tetap tidak bisa, harus bagi rata. Nilai konsumsi kami berbeda sekali. Di asramaku semuanya harus dihitung sampai sekecil mungkin. Melelahkan. Wah, aku iri sekali. Mereka bagi rata sampai kesatuan terkecil. Ayo kita tukar asrama saja. Boleh juga. Lagi pula wajah kita identik. Apa kita perlu lapor ke dosen pembimbing? Tidak perlu. Dari awal masuk, aku bahkan belum pernah melihat wajah dosennya seperti apa. Hanya kamu dan aku yang tahu. Adik-adikku sayang, akulah dosen pembimbing kalian. Sampai jumpa nanti. Ternyata mereka adalah kembar 3. Nyonya Besar, tugas selesai. Ketiga nona muda sudah bertemu. Ambil uangnya dan pergilah. Ani, ngapain kamu berdiri di atas sana? Nanti kalau pembimbing baru datang, kamu bisa kena masalah loh. Turunlah, jangan bikin malu asrama kita. Akulah pembimbing baru kalian. Kamu belum bangun tidur ya? Maaf, aku terlambat. Sama persis. Kak, kembali ke tempat dudukmu. Sekarang sudah mahasiswa, kuharap kalian punya kesadaran diri. Lihat deh, kakaknya itu pembimbing kita. Kita pasti bakal dapat perlakuan khusus kan? Tentu saja. Fanny sayang, kami sengaja mentraktirmu makan hotpot nih. Mentraktirku? Aduh, kakakmu kan pembimbing. Kami benar-benar gak nyangka. Maaf ya kalau sebelumnya kami agak kurang sopan. Kami cuma beda 3 tahun dan dia itu lulusan S3. Wah, sekeluarga jenius ya. Terakhir kali aku gak pulang ke asrama dan poin aku dipotong. Bisa bantu hapus gak? Terus besok aku ada ujian tengah semester. Ada rencana apa? Aku bantu kalian. Asik, peka banget. Dosen kalian ada urusan, jadi aku yang mengawasi ujian. Selesai ujian, ambil barang-barang kalian. Pengkhianat. Masih berani ya kamu balik ke sini? Dia bukan pembimbing kita lagi kan? Fanny, ada peraturan baru nggak di asrama kita semester ini? Dilarang belajar terlalu ambisius. Bener, ini pasti Fanny. Ayo pergi, aku merasa nggak enak hati. Aku nggak akan membiarkan adikku ditindas begitu saja. Aku kan masih belajar. Kita harus hemat listrik. Aduh, bukuku. Maaf, Fanny, aku tidak sengaja. Ya, bukuku jadi basah deh. Kak, liburanku sudah selesai. Aku harus balik belajar. Liburan menggantikanmu tadi seru banget. Kembalilah ke asrama, semuanya akan berbeda. Fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan mencoba menyenangkan orang yang berniat buruk. Tapi aku masih khawatir. Jangan remehkan serangan balik dari seorang kakak. Mulai sekarang, aku satu asrama denganmu. Kakak kedua, kamu pindah sekolah. Jangan remehkan serangan balik dari para kakak. Teman-teman, barang-barang kalian aku bawain sepanjang jalan. Kita sudah sampai di kantin, baru diberikan sekarang. Langsung cari tempat buat ditaruh saja. Kita makan di mana? Di sini saja, nggak punya inisiatif banget sih. Fanny, kamu jaga barang-barang dulu. Kami beli makan dulu. Nanti setelah kami kembali, baru kamu pergi beli. Oke, aku tunggu kalian kembali. Fanny itu sok baik banget, pasti takut dikucilkan. Hari ini aku mau kencan, tapi ulasan filmku belum selesai. Gimana dong? Suruh Fanny aja yang kerjakan. Hah, Fanny, kenapa kamu di sini? Bukannya disuruh jaga barang. Kalau barangnya hilang, apa kamu mau tanggung jawab? Apa kita saling kenal? Ngapain sih sok gaya begitu? Cuma karena omongan kami kedengaran ya? Ini minyak sudah jadi. Kalian belum selesai beli makan ya? Hah, kalian mirip banget. Kak, aku adalah pembimbing baru kalian. Ayo kita pergi. Fanny berhenti berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan. Itu tidak ada gunanya. Lalu bagaimana cara melawannya? Aku tidak ingin dikucilkan.
Hidup itu untuk diri sendiri supaya senang, bukan untuk mendapatkan penghargaan sebagai orang baik. Aku akan jadi kamu sekarang. Lihat bagaimana aku membalas mereka. Kak, jangan sampai memukul orang ya. Tenang saja, ini cuma trik kecil. Pulang malam banget, barang pesananku mana? Lupa. Ada apa di wajahku? Gak ada apa-apa. Kerjain dia. Oh, kalian sengaja mau mengerjaiku supaya aku meragukan diriku sendiri ya. Trik murahan untuk mengucilkan orang. Tunggu saja. Kalau trik ini bisa buat kamu gak nyaman, itu sudah cukup. Ayo kita makan di luar. Ada seseorang di sini yang bikin suasana jadi suram. Fanny, itu peringkat 1 di seluruh jurusan. Jangan musuhan sama dia lagi. Iya, pembimbing juga kasih dia proyek inovasi baru. Selain nambah nilai, bisa magang di perusahaan besar juga. Kalian kok malah berpihak ke dia sekarang? Fanny, ajak kami dong. Maaf ya soal yang kemarin. Ternyata benar kata kakak. Fokus pada diri sendiri baru bisa membubarkan kelompok kecil yang suka mengucilkan orang. Gunakan kemampuanmu untuk memecah pengucilan. Menjadi mandiri adalah awal dari menjadi yang terbaik. Halo, aku Rosi. Aku Fanny, mahasiswa jalur prestasi di kampus ini. Namaku Rere. Rere? Apa ada sesuatu di wajahku? Oh, tidak ada. Kamu orang mana? Aku dari Surabaya. Aku juga. Wah, kalian berdua jodoh sekali ya. Fanny, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wajahmu terasa sangat akrab. Mungkin ini yang namanya merasa akrab sejak pertemuan pertama. Rere tidak tahu adalah dia memiliki nama yang sama dengan sahabat terbaikku dulu dan wajah mereka sangat mirip. Rere, mau makan kue? Aku sengaja ingin dekat dengan Rere untuk mengobati kerinduan pada sahabatku sebelumnya. Terima kasih Fanny, kamu baik sekali. Bukan apa-apa kok. Rere, aku mau makan mie seafood, mau ikut? Mau banget, makanan favoritku itu. Tak menyangka bahkan makanan favoritnya pun sama. Apa kamu merasa Fanny terlalu baik pada Rere? Mungkin karena mereka sekampung, aku akan coba cari tahu nanti. Kamu pakai rok ini cantik sekali. Aku tidak suka pakai rok, aku lebih suka pakai celana. Mengenakan rok akan membuatnya terlihat lebih mirip dengannya. Ayolah, pilih saja roknya, aku yang belikan. Kamu senang kan? Terima kasih, Fanny. Kamu senang kan? Aku tidak suka. Kita beli satu saja ya, kamu senang kan? Senang. Jalan-jalan, pergi ke mall, nonton film, itu semua adalah hal yang ingin dia lakukan dulu. Aku berusaha keras untuk menebus penyesalan terhadap sahabatku melalui Rere. Rere, film baru sudah keluar, ayo kita nonton. Aku tidak suka nonton film. Bagaimana bisa tidak suka? Kita kan sudah janji. Fanny, aku merasa kurang enak badan, aku pergi duluan ya. Rere, bagaimanapun bukanlah dia sahabatku. Rere, lagi apa? Fanny, aku tidak lulus ujian, capek sekali rasanya. Tidak apa-apa, tahun depan masih ada kesempatan. Aku selalu merasa sedih, tahun ini kita berdua berusia 18 tahun. Tahun ini aku 20 tahun dan dia masih 18 tahun. Fanny, aku beli tiket film. Bukannya kamu tidak suka nonton film? Kami semua sudah tahu apa aku benar-benar mirip dengan sahabatmu dulu. Dia sudah pergi, tapi kamu bisa mengenal kami sebagai teman barumu. Aku sudah sedikit mencari tahu tentang masa lalumu. Maaf ya, penebusan yang sesungguhnya adalah berani memulai cerita yang baru. Apa ada hal lain tentang dia yang aku tidak tahu? Dia punya tai lala di tulang selangka. Yang ini? Iya, sama persis. Dia memintaku untuk menemanimu kuliah. Teruslah temani aku ya. Kalian lihat nih, Vino masuk lagi di kolom pengakuan sekolah. Wah, ini sudah keempat kalinya minggu ini. Gak nyangka ya dia ini populer banget. Sebenarnya yang memposting itu aku. Aku suka Vino. Oh, aku mau pergi makan nih sama Vino. Fanny, kamu kan baru di sini, mungkin belum tahu kalau Tina dan Vino itu cuma sebatas kakak adik, laki-laki dan perempuan. Jangan naif, mana ada persahabatan murni antara laki-laki dan perempuan. Itu cuma kedok buat bareng terus. Tapi kan mereka belum resmi pacaran, aku masih punya peluang. Oke, kalau kamu berani, kami dukung. Kita taruhan yuk, siapa yang bakal menang. Vino ngajak aku makan hotpot. Fanny, kamu mau ikut? Boleh. Ini aku belikan teh susu buat kamu. Vino nggak suka teh susu, dia cuma minum kopi. Sini buat aku aja. Emang cuma kamu, Tin, yang paling tahu aku. Ayo foto bareng. Aku di tengah ya. Aku kedinginan, aku mau pulang duluan aja. Fanny bilang dia kedinginan, kamu nggak denger. Cukup, nggak perlu lagi pamer seberapa dekat hubungan kalian. Vino mungkin oke jadi teman, tapi kalau jadi pacarmu, dia nggak pantas. Dia itu tipe orang yang nggak pernah menolak perhatian perempuan manapun. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Kembali ke asrama dulu ya, tunggu aku. Kalian nggak ngerasa kalau Tina itu keren banget ya? Hah? Jadi siapa yang menang taruhan? Kok malah jadi begini? Aku salah ambil pesanan, aku harus segera mengembalikannya. Aduh, pesananku hilang.
Akhir-akhir ini banyak sekali pencuri makanan. Aku akan lapor ke pembimbing untuk cek CCTV. Maaf, tadi aku salah ambil. Aku mau lapor pembimbing sekarang. Fanny, kamu pasti merasa bersalah kan? Kelihatannya saja penampilannya bagus, tapi kok perilakunya begitu ya? Benar, ada saja orang seperti itu. Fanny, aku lihat di forum kampus kalau kamu curi makanan. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ayo kita pergi saja. Kita ini teman sekamar, tapi bahkan kamu pun berbohong. Hei, siapa ini yang melakukannya? Wah, pencuri makanannya marah nih. Waktu itu aku cuma salah ambil. Siapa sih yang satu asrama dengan Fanny? Malu-maluin aja. Dia makan sendiri sekarang, pasti karena sudah dikucilkan. Apa bukti kalian kalau Fanny mencuri? Kalian hanya bicara berdasarkan rumor. Kalian itu bau mulut ya? Jangan menyebarkan gosip sembarangan. Jangan pedulikan mereka. Kami sudah minta pembimbing cek CCTV dan pencuri aslinya sudah tertangkap. Kami tentu saja ada di pihakmu. Wah, sekarang sudah bisa makan lagi ya. Coba ulangi apa yang kamu katakan tadi. Menyebarkan rumor dan informasi palsu bisa aku laporkan ke polisi. Fanny tidak melakukannya. Kalau kalian berani gosip lagi, aku akan robek mulut kalian. Terima kasih teman-teman, memiliki kalian adalah kekuatanku. Jangan langsung menghakimi seseorang berdasarkan asumsi atau rumor sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya melalui bukti yang jelas. Teman sejati adalah mereka yang mau mendengarkan dan membelamu di saat sulit. Wah, aku akhirnya mendapatkan mochi roll yang antreannya panjang itu. Cepet cobain. Bener-bener enak. Hei Rosie, ini kan yang paling ingin kamu coba. Ayo makan satu suap. Tidak usah, nanti aku beli sendiri saja. Punya kalian ini terlalu kecil, tidak cukup kalau dibagi-bagi. Tadi kan aku pergi beli, harusnya kamu bisa minta tolong aku titip satu. Tidak usah, aku tidak mau merepotkanmu. Sombong sekali, tidak asik. Fanny, aku mau satu suap lagi ya. Boleh, tidak usah sungkan denganku. Fanny, kamu selalu memprioritaskan Rosie, tapi menurutku dia tidak menganggapmu teman. Rosie tidak pernah mau merepotkanku. Terkadang aku ragu apakah kami benar-benar teman baik. Rosie, kamu bawa barang sebanyak ini, panggil aku saja dong. Tidak apa-apa, aku bisa kok. Kamarku sudah selesai beres-beres, biar ku bantu ya. Terlalu merepotkan, kamu kembali saja. Aku bisa bolak-balik beberapa kali. Aduh, kenapa datang bulan lebih awal? Pembalutku baru saja habis lagi. Cepat telepon Fanny, dia sedang makan di luar, pasti bisa bantu membelikan. Tidak usah, dia pasti sedang bersama teman-temannya. Tidak enak kalau merepotkan. Terlalu menjaga jarak malah akan membuat teman menjauh. Ada apa? Tidak apa-apa. Rosie, apa aku ini temanmu? Tentu saja. Belajarlah untuk merepotkan teman, itu bisa mempererat perasaan, tapi kamu selalu mendorongku menjauh. Aku mengerti sekarang. Aku mau ambil paket dulu ya. Aku ada paket kecil, boleh tolong sekalian ngambilkan? Tentu saja. Merepotkan ya. Fanny, sabun cuciku habis, boleh pinjam punyamu? Tentu boleh. Fanny, tisu toiletku habis, tolong belikan satu pak ya. Apalagi ya yang bisa kubuat untuk merepotkan Fanny? Apa aku terlalu banyak merepotkannya ya? Tidak kok, kamu jadi terasa lebih hidup sekarang. Aku benar-benar merasa aku adalah temanmu. Aduh, kenapa teleponnya belum dimatikan? Dalam persahabatan, kita harus belajar untuk saling merepotkan. Kerepotan yang sewajarnya justru dapat membuat hubungan menjadi lebih hangat. Jadi maksudmu kamu theater nomor 1 malah berhasil diterima jadi asisten pribadinya? Ya begitulah, beruntung saja. Studio mereka tidak mengecek latar belakang orang yang mereka rekrut ya. Berdasarkan pengetahuanku tentang mereka, sedikit penyamaran saja sudah cukup untuk membodohi mereka semua. Oh, pantas saja ada yang bilang kalau orang yang paling mengenalmu adalah musuhmu sendiri. Karena kamu sudah berhasil menyusup, apa rencana selanjutnya? Halo Pak Vino, saya Fanny, asisten baru Anda. Tolong buatkan biografi singkat dari 3 karya saya yang rilis tahun lalu. Lalu susun 5 ulasan film teratas dari media besar ke dalam tabel, berikan pada saya lusa. Apa ini ada hubungannya dengan pekerjaan kita saat ini? Langkah pertama jadi asisten adalah eksekusi, bukan banyak bertanya. Tapi lusa sepertinya saya tidak akan sempat menyelesaikannya. Kalau lewat batas waktu, gaji dipotong 100.000 setiap hari. Si Vino ini benar-benar iblis. Vino kejam sekali, apa kamu tidak mau mengundurkan diri saja? Tidak mau, rencanaku bahkan belum dimulai. Aku akan menghancurkan reputasinya. Hancurkan!
Kalian tahu tidak, sebenarnya Vino itu punya anak di luar nikah. Hah, bukannya dia lajang? Lagi pula dia masih muda, mana mungkin? Itu cuma pencitraan. Dulu paparazzi sering memergokinya bertemu anak itu di akhir pekan, tapi dibungkam perusahaan dengan harga tinggi. Kamu kan asistennya, pasti tahu jadwal perjalanannya. Tapi kan aku orang baru, bagaimana kalau dia waspada padaku? Katamu, dia orangnya dangkal. Mungkin kalau kamu menjilatnya sedikit, dia akan memberitahumu segalanya. Pak Vino, ini kopinya. Penampilan Anda hari ini taman sekali. Biasa saja, saya cuma pakai sedikit krim pencerah wajah. Alas bedaknya saja sudah setebal dempul, masih bilang cuma pakai krim. Bapak sudah bekerja keras beberapa hari ini, besok akhir pekan harus istirahat total ya. Ya, besok saya masih harus ke kantor sutradara uang untuk bahas proyek. Setelah itu baru deh. Dia keluar bawa kado juga, benar dugaanku. Dia mau menemui anak rahasianya. Aku sudah punya judulnya, Pertemuan Rahasia Bintang Papan Atas di Akhir Pekan. Anak rahasia terungkap. Hebat juga kamu, Fanny, punya bakat jadi agen rahasia. Lalu, si pangeran kecil berkata, hal yang terpenting itu tidak terlihat oleh mata. Kakak, minggu depan saat Natal apa kakak akan datang lagi menemuiku? Kakak sedang sangat sibuk, tapi kalau urusan ini sudah selesai, kakak pasti akan menemuimu. Setelah liburan musim dingin, kita akan magang masing-masing. Mari kita ngobrol. Boleh, mari kita jujur tentang rahasia yang telah kita sembunyikan selama 4 tahun kuliah ini. Ide bagus, aku mulai duluan. Sebenarnya dosen pembimbing kita itu adalah tanteku. Hah? Wah, kamu menyembunyikannya begitu lama. Bagaimana dengan kalian? Aku sebenarnya bukan anak tunggal. Ya ampun, kalian semua menyembunyikannya selama 4 tahun. Aku malu mengatakannya, tapi rahasiaku adalah akulah pengelola akun tembok pengakuan kampus kita. Lalu bagaimana denganmu, Fanny? Tahun kedua, aku menerima kiriman pesan dari seseorang. Tolong posting kamar mandi wanita di gedung 3 penuh dengan tisu wajah di mana-mana. Menjadi pengelola tembok pengakuan sangat menyenangkan. Aku suka mahasiswa baru tahun pertama. Foto profil dan nama pengguna ini teman sekamarku. Ternyata dia juga menyukai sama sepertiku. Fanny, apakah pakaianku ini bagus? Bagus kok. Aku mau ke lapangan olahraga. Siapa tahu bisa bertemu dengan gebetanku. Sejak mengetahui itu, aku mulai menghindarinya. Namun setelah aku mulai menghindarinya, anehnya kami malah bertemu setiap hari. Halo kakak-kakak kelas, saya Vino. Saya berharap bisa bergabung dengan Departemen Seni. Aku tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengannya. Silahkan kembali, hasilnya akan kami kabari. Halo, saya lihat di medsos ada lowongan kerja paruh waktu. Loh, kakak? Aku cuma menanyakan untuk orang lain, maaf mengganggu. Kenapa sepertinya dia membenciku? Fanny, tinggal kamu yang belum cerita. Lagi pula kita sudah mau lulus. Rahasiaku adalah... tunggu, kalau kamu bukan anak tunggal, berapa umur adikmu? Selisih 1 tahun. Vino yang mahasiswa baru itu adalah adik kandungku. Adikmu itu Vino. Dan kamu pengelola tembok pengakuan itu. Wah, ada drama nih. Adikku itu suka padamu. Aku sengaja ingin membuatmu cemburu supaya dia terlihat laku. Kak, bagaimana cara mendekati Fanny? Dia ada di Departemen Seni, sering-seringlah ke sana. Jadi selama ini, selamat magang, selamat tahun baru. Ngagetin aja. Oh, kami sedang menonton film horor. Kamu siapa? Aku kakak kelas yang baru lulus. Aku akan tinggal di sini. Tapi tempat tidur di sini sudah penuh. Mary dulunya tinggal di sini kan? Sekarang dia sudah pindah dan menyewakan tempat tidurnya kepada aku. Bisa begitu? Mary bilang kakak kelas ini tidak mampu menyewa apartemen di luar. Padahal kantornya tepat di sebelah sekolah kita. Baru pertama kali ini aku melihat ada orang yang menyewa tempat tidur di asrama. Kita harus hemat di tempat yang tepat. Sewa kamar di luar harganya 1 juta, terlalu mahal. Kasian juga ya kakak kelas ini. Biarkan saja dia tinggal di sini. Selesai makan, ayo kita pergi manicure. Untuk apa manicure? Tidak sehat dan mahal pula. Satu hiasan kuku harganya 20.000. Apa kalian tahu berapa gaji kurir dalam sehari? Kalian tidak tahu susahnya mencari uang karena belum bekerja. Tapi kami kan tidak memakai uangmu. Gaji kurir satu pesanan cuma 5.000. Biaya manicure kalian setara dengan 50 pesanan kurir. Sudahlah, jangan pergi, hidup itu sulit. Jagalah dompet kalian baik-baik. Dia ini kenapa sih? Aneh sekali. Ya sudah, jangan pergi dulu deh. Musim sudah berganti, aku ingin beli jaket kulit. Ekonomi sedang sulit, selama baju lama belum rusak, tidak usah beli baru, pakai saja yang lama. Berapa banyak uang yang sudah kamu tabung dari kerja sampinganmu selama kuliah? Kenapa tanya? Nanti setelah lulus kita bisa menyewa apartemen bersama agar bisa berbagi biaya sewa. Baru ada 10 juta?
Lumayan. Jangan dihambur-hamburkan ya, aku akan mengawasimu. Dia tidak punya batasan sama sekali, kenapa suka sekali mengatur uang orang lain? Fanny, kenapa paketmu banyak sekali? Ini semua barang kebutuhan sehari-hari. Apa kamu pakai uang tabunganmu? Kan sudah kubilang kita harus menabung untuk menyewa tempat tinggal. Ini pengeluaran normal kok. Biar kulihat, kembalikan saja yang tidak penting. Sabun cuciku saja dicampur air dan sudah dipakai selama setengah tahun. Aku menyerah, pakai uang sendiri saja harus izinmu. Dia sendiri pelit, tapi juga tidak membiarkan orang lain belanja. Aku melihat postinganmu di media sosial. Terus kenapa? Coba pikirkan, orang tuamu di rumah makan makanan sisa, sementara kamu di sini makan hotpot dan buang-buang uang. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kamu gila ya? Ini uangku sendiri. Orang tuaku juga senang aku makan enak. Berikan saja uangmu padaku, biar aku yang menyimpannya. Mimpi, kalau aku pergi makan denganmu, kenapa kamu tidak bilang aku buang-buang uang? Fanny, sepatu pemberianmu bagus sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Aku sudah cek harga sepatu ini 800.000. Jangan sentuh tabungan kita. Nanti bagaimana caranya kita sewa apartemen? Itu kan uang Fanny, kenapa kamu yang repot? Kami saling memberi hadiah, tapi kamu yang merasa rugi. Kamu berlebihan sekali mengatur dompet kami. Aku ini bermaksud baik agar kalian bisa hemat. Dasar tidak tahu terima kasih. Siapa yang dilaporkan tidak mau pergi? Dia menumpang tinggal di sini dan tidak mau pergi. Bukankah kamu sudah lulus lama? Ayo ikut saya keluar. Yeay, akhirnya beban ini pergi juga. Episode pertama benar-benar menakutkan sekali. Kali ini gagal lagi. Lebih baik kerjakan beberapa lembar soal ujian untuk menenangkan diri. Baiklah, mau nonton film? Boleh, kamu beli baris yang mana? Baris 6, kursi 8. Kalau begitu, aku beli baris 6, kursi 9. Leher bebek di toko ini enak sekali. Nasi campur ini rasanya aneh sekali. Kamu mau coba punyaku? Wah, persahabatan jarak jauh itu luar biasa ya. Si Fanny itu tidak apa-apa kan? Dulu aku dan sahabat palsuku juga begini, akhirnya menjauh. Fanny, aku ikut kompetisi desain pakaian. Hebat sekali. Oh ya, aku sedang suka dengan seorang cowok. Siapa? Fanny, ada yang mencarimu di bawah. Oh, oke, aku harus pergi dulu, nanti ku beritahu kalau sudah berhasil. Aku putus. Aku masuk program pasca sarjana tanpa tes. Bener kan dugaanku? Mana mungkin persahabatan jarak jauh bertahan. Mereka sudah berteman sejak SMP 7-8 tahun. Sekarang hidup mereka berbeda. Sepertinya kita memang mulai menjalani hidup yang berbeda. Sudah kuduga kamu merindukanku. Kamu pasang kamera pengawas ya? Asramamu nomor berapa? 403, tapi teman sekamarku bilang kamu tidak ada. Fanny, temanmu datang. Kamu mencariku, Rere. Jangan terlalu terharu ya. Tapi aku sekarang ada di sekolahmu. Hah? Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Persahabatan jarak jauh yang bertahan selama ini luar biasa. Ini perasaan yang sangat hebat. Tunggu aku pulang, Rere. Sudah cukup, Rere saja tidak bilang apa-apa. Kenapa kamu yang sok pahlawan? Rere, jangan takut, kita laporkan ini ke guru. Sudahlah, kali ini biarkan saja. Kamu harus belajar melawan, kalau tidak mereka akan semakin melunjak. Aku akan melawan, tapi tidak sekarang. Fanny, terima kasih ya, cuma kamu yang mau berteman denganku. Teman sekamarku dikucilkan dan aku menjadi orang yang maju membelanya. Fanny, kamu mau kemana? Pindah asrama? Apa aku melakukan kesalahan? Aku kira kamu berbeda dari mereka. Hanya aku yang membantumu. Tapi lihat, bagaimana kamu memperlakukanku. Kamu membuatku sadar, jangan pernah membela orang yang bahkan tidak berani membela dirinya sendiri. Siapa yang melakukan ini? Kamu tidak bosan menangis setiap hari? Siapa suruh meletakkan barangmu terlalu di pinggir? Kalian kekanak-kanakan sekali. Aku akan melaporkan semua ini ke guru. Rere, Fanny bilang mereka berdua selalu merundungmu. Apa itu benar? Ayo katakan. Biarkan dia bicara sendiri. Tidak pernah ada. Kalian bertiga boleh pergi. Fanny, kamu tetap di sini. Fanny, sebelum bertindak, gunakan otakmu untuk berpikir dulu. Buka pintunya, buka. Siapa suruh dia sok cuci?
Demi seorang pengecut, aku malah menjadi sasaran pengucila di asrama. Tidak sebadan. Setelah aku pindah, semoga beruntung di asrama ini. Setelah pindah, aku tidak pernah lagi bertemu Rere. Sampai setelah lulus, aku menerima permintaan pertemanan yang tidak asing. Fanny, aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Aku ingin kamu memaafkan sikap diamku waktu itu. Semua sudah berlalu. Setelah bekerja, ada rekan kerja yang dikucilkan dan aku membantunya. Tapi tak disangka rekan itu malah balik memimpin orang lain untuk mengucilkanku. Sekarang aku dipecat dan harus ke psikiater. Bukankah itu yang dulu kamu lakukan padaku? Sekarang aku merasakannya. Kenapa orang jahat seperti mereka justru baik-baik saja? Ini tidak adil. Itu urusan mereka. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku bisa saja tidak menyimpan dendam, tapi aku tidak akan melupakan pelajarannya. Rasa sakit yang diberikan kepada orang lain pada akhirnya akan kembali ke diri sendiri. Dia yang dulu memilih diam, kini menjadi kamu yang lain. Fanny, kamu benar-benar mau pindah? Iya, ibuku sudah beli apartemen di depan kampus. Semester depan aku juga mau lanjut sekolah ke luar negeri. Memang sudah seharusnya sih kamu pindah kalau sudah dapat izin. Tapi bagaimana kamu bilang ke Rere kalau kamu pergi, Rere nggak punya teman lagi di sini? Iya, kalian kan nempel terus dari SMA sampai kuliah. Ini pasti bakal berat banget buat dia. Aku justru nggak tega bilangnya. Begini saja, sebelum kamu pindah, sengaja bikin jarak sama dia. Jangan terlalu baik supaya dia terbiasa kalau kamu nggak ada. Lagi asik ngobrolin apa sih? Bukan apa-apa, kamu dari mana? Ini aku belikan kue favoritmu, cobain deh. Re, aku lagi diet gula, kamu makan sendiri saja ya. Tapi aku sudah antre lama banget loh. Nggak mau, lagian aku sudah aja janji makan di luar sama yang lain. Fanny, aku dapat tiket bioskop. Kamu kan pengen banget nonton ini. Maaf Re, aku nggak bisa. Nanti malam sudah ada janji lain. Besok-besok kalau mau pesan tiket tanya aku dulu ya. Padahal aku mau kasih kejutan. Nggak mau, kamu pergi sendiri saja. Nonton malam-malam, Rere berani nggak ya sendirian? Dia harus belajar mandiri. Nanti kalau aku di luar negeri nggak ada lagi yang bisa nemenin dia terus. Fanny, besok aku ada interview kerja naik taksi mahal, tapi aku nggak tahu cara naik kereta. Temani aku ya. Re, kamu kan punya mulut. Tanya orang saja kalau nggak tahu. Aku nggak bisa. Halo, mau antar anjingku grooming. Anjing besar biayanya beda ya? Ternyata kamu, Fanny. Dulu kamu bilang suruh aku pelihara anjing biar ada teman. Sekarang aku malah punya toko hewan sendiri. Hebat kan aku? Re, kamu masih marah soal yang dulu? Sebenarnya aku tahu kok kamu selalu jagain aku dari jauh waktu itu. Aku cuma takut kamu nggak mau cari teman baru gara-gara aku. Tadinya aku pikir aku bakal menetap di luar negeri selamanya. Ingat kue yang kamu tolak dulu? Sebenarnya aku tahu rencana kalian buat ngejoin aku. Jadi aku ikut main peran saja supaya kamu bisa pergi tanpa rasa bersalah. Jadi kamu sudah tahu dari awal. Kamu masih mau pergi lagi, Fanny? Nggak akan, aku bakal di sini nemenin kamu. Kalian tahu tidak, asrama kita kedatangan mahasiswi baru? Tahu dong, masih kecil dan belum berpengalaman. Harus gimana ya? Kasih dia tekanan sedikit. Aku sudah masukkan dia ke grup asrama dan menyuruhnya beli makanan. Benar, umur bukan alasan. Tidak ada yang akan memanjakannya di sini. Kakak-kakak, makanan kalian sudah aku belikan. Punyaku yang pedas, tapi jangan pakai saus. Aku mie kuah bening, jangan pakai ketumbar ya. Aku mau sebelah aja deh. Wah, semuanya benar. Makan di luar kurang sehat, lain kali aku yang masakan ya. Fanny, kamu umur berapa? Aku kelahiran 2007. Oh, ternyata benar-benar masih kecil ya. Berantakan sekali ya, baju di balkon belum diangkat. Ini juga sudah waktunya dicuci. Fanny tinggal bareng senior dan dipaksa jadi asisten rumah tangga. Seniornya malas, Fanny yang masih kecil malah kerja terus. Fanny, senior-senior di asramamu itu jelas-jelas menindasmu. Tinggal bareng senior itu bencana. Semua pekerjaan kamu yang kerjakan. Aku seneng kok melakukannya. Lagi pula, menurutku tinggal sama senior itu pasangan yang sempurna. Ingin sekali ikut klub film, tapi pendaftarannya sudah lewat. Tenang, kamu sudah diterima. Tapi aku bahkan belum kirim formulir. Dia itu ketua klubnya. Wah, tinggal sama senior benar-benar memperluas relasiku. Gawat, baju yang kita jemur belum diangkat. Baju belum diangkat, meja berantakan. Potong poin. Oh, asrama ini tidak ada masalah. Cepat, ayo pergi. Kak, kenapa dia takut sekali?
Ayah dia itu kepala sekolah, dia yang bertanggung jawab atas pemeriksaan asrama. Kalau kamu ada urusan dan tidak pulang, bilang saja ke dia. Ternyata tiga seniorku ini orang-orang hebat ya. Wah, asik sekali tinggalin sama senior. Banyak relasi. Bisa bantu aku hapus poin pelanggaran asrama tidak? Aku harus pulang dulu, mau nyuci baju dan masak buat kakak-kakakku. Junior rasa ibu di asrama kita ini benar-benar malaikat ya. Ternyata tinggal senior dan junior bersama itu memang pasangan yang paling pas. Hai semuanya, aku Rere. Kalau aku Rosi. Perkenalkan, aku Fanny. Halo semuanya, aku teman sekamar baru kalian. Wah, kakak ini cantik sekali, kulitnya bagus banget. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Hah, dia ibumu. Kenapa ibumu jadi teman sekamar kita? Perusahaan sudah go publik, jadi aku punya waktu luang. Aku ingin merasakan lagi kehidupan kampus sambil menemani anakku belajar. Ayo kita makan makanan yang pedas. Ibu tidak bisa makan pedas, lambungnya sensitif. Tidak apa-apa, ayo pergi. Aku yang traktir kalian semua. Ibu, kenapa ibu hanya memberikan daging kepada mereka, tapi memberiku sayuran? Kamu itu harus diet. Lihat pipimu, sudah makin tembem. Kenapa ibu lebih baik kepada orang lain daripada kepadaku? Fanny, aku sudah mendaftarkanmu untuk wawancara magang di organisasi kampus sore ini. Kalau kamu tidak lolos, uang jajanmu bulan depan dipotong setengah. Hah, ibu kejam sekali. Siapa yang menggunakan panci listrik ilegal di kamar ini? Maaf, itu punya Fanny. Dia sering memasak mie di malam hari. Bukan, aku tidak pernah. Tunggu sebentar, lihatlah kabel panci ini masih dingin. Tapi panci di bawah tempat tidur Rosi itu masih terasa hangat. Rosi, jangan mencoba menjebak anakku. Itu aku lupa. Aku kehilangan uang 800.000. Aku tadi menemukan uang 600.000 di lantai dan ingin bertanya siapa pemiliknya. Nah, itu pasti punya aku. Kamu pasti sudah mengambil 200.000 sisanya kan? Dasar pencuri. Tunggu dulu, kamu bilang kamu kehilangan 800.000, tapi Fanny menemukan 600.000. Kalau jumlahnya saja berbeda, berarti uang ini bukan milikmu. Mungkin uangmu jatuh di tempat lain. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Ibu, terima kasih sudah membelaku. Ibu keren sekali. Di dunia luar, orang tidak akan selalu baik padamu. Ibu di sini untuk mengajarimu bagaimana cara melindungi diri sendiri. Ternyata punya ibu sebagai teman sekamar, asik juga. Fanny, gimana? Menang tidak? Menang tidak? Tidak menang. Ya ampun, di grup siaran langsung ini cuma ada kamu dan si penyiar, tapi kamu tetap saja tidak menang. Padahal peluangnya 50-50. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang melihatmu sendiri, aku baru percaya. Memang benar-benar sial. Sejak kecil, aku tidak pernah merasa beruntung. Kalau tidak percaya, ayo coba lagi. Coba klik kotak misteri game ini. Tanganmu benar-benar membawa sial, bukankah ini harusnya otomatis dapat hadiah? Benar-benar tangan pembawa sial. Dengan struk belanja ini, Anda bisa ikut undian ya. Isinya jangan-jangan cuma tulisan terima kasih atas kunjungan Anda semua. Saya jamin hanya ada satu kertas ucapan terima kasih. Terima kasih atas kunjungan Anda. Berapa sih peluangnya? Sini aku coba. Wah, aku dapat motor listrik. Sejak kecil, sepertinya aku tidak pernah bersinggungan dengan keberuntungan. Kita terlambat, ayo kita menyelinap lewat pintu belakang. Fanny, kenapa kamu berdiri di situ? Dewi keberuntungan benar-benar menjauhi Fanny. Aku menyerah, hal yang mudah bagi orang lain, bagiku tingkat kesulitannya maksimal. Ayo kita bantu si pembawa sial ini. Ada ide? Fanny, bukankah kamu suka boneka? Ini buatmu. Dari siapa? Oh, ini dari kuesioner yang kita isi waktu jalan-jalan kemarin. Kamu peserta nomor 999, jadi mereka mengirimkan hadiah ini khusus untukmu. Wah, aku jadi pengguna yang beruntung. Berhasil. Belakangan ini aku beruntung sekali. Aku menang lotre 500 juta. Kalau lotre aku tidak bisa mengaturnya. Sebenarnya aku tahu, bukan karena aku beruntung, tapi karena aku bertemu kalian. Jadi kamu sudah tahu ya, kalianlah hadiah yang sesungguhnya bagiku. Fanny ada di sini. Ayo pulang, Nak. Anak, kamu anak pemilik sekolah. Tadi kamu bilang kamu tidak beruntung. Coba katakan lagi. Traktir kami makan. Sebenarnya lotrenya bukan 500 juta, tapi 5 miliar. Nona muda, ayo kita makan besar. Hai semua. Wah, kalian datang barengan pas baru masuk begini. Kompak banget. Kalian berdua cantik banget deh. Pasti kakak beradik ya. Bukan kok, aku Fanny. Aku Rere, keluargaku kurang mampu, jadi biaya kuliahku sebenarnya dibantu oleh keluarga Fanny. Sudahlah, jangan dibahas. Aku juga nggak nyangka kita bakal satu asrama. Jadi enak kan tadi bisa berangkat bareng naik mobil. Teman-teman, yuk makan. Ini enak banget loh. Aku pesan banyak. Dari kecil aku memang suka banget udang. Ini buat kalian ya. Kalian nggak suka makan kepala udang ya? Kalau nggak mau, aku bisa makan kepala udangnya kok. Kalian makan badannya saja. Ih, Rere, udang kan nggak enak. Tapi memang sih, udang sekilo harganya lumayan mahal.
Aku harus berhemat dan balas budi, tapi aku juga harus terlihat menarik di depan orang lain. Re, ibuku bantu kamu itu supaya kamu kuliah yang benar, bukan buat sibuk pacaran atau pergi ke klub terus. Ibumu bantu aku kuliah, terus setelah lulus gimana? Apa ada jaminan aku langsung sukses? Aku harus cari pegangan hidup sekarang. Tapi kan kamu pintar, nilaimu bagus. Keluargamu kaya, Fanny. Kamu punya segalanya, sedangkan aku cuma punya wajah ini. Menikah dengan orang kaya adalah satu-satunya jalanku untuk mengubah hidupku. Orang tuaku juga berharap begitu. Fanny, aku mau pindah keluar. Loh, kenapa mendadak? Semester ini kan lagi sibuk-sibuknya tugas. Aku dapat kerja sambilan jadi model dan penerima tamu. Tinggal di rumah pacarku, lebih praktis dan dekat kemana-mana. Selagi aku masih muda dan cantik, aku harus kumpulkan uang sebanyak mungkin. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, hati-hati ya. Kalian dengar tidak? Kabar Rere, katanya dia sudah putus sama pacarnya yang kaya itu. Terus gimana keadaannya sekarang? Ibunya langsung menjodohkan dia sama orang lain di desa demi mas kawin 180 juta. Aku lihat di medsosnya dia sekarang sudah punya anak, tapi kelihatannya hidupnya susah lagi. Ibu, kenapa ibu cuma makan kepala udangnya? Kepala udang gak enak sayang, kamu makan badannya saja ya, biar ibu yang makan kepalanya. Tahun baru ini aku beli banyak baju buat diriku sendiri. Aku mutusin buat manjain diri sendiri dengan makan enak di akhir tahun ini. Aku mau habisin uangku buat jalan-jalan. Boros banget sih. Tahun baru ini sayangi dirimu sendiri. Tuh kan kalian pasti kemakan tren internet lagi deh. Ini cuma trik biar kalian boros, jebakan kapitalis tahu. Tapi menurutku tren ini bagus kok. Iya, kayak memperlakukan diri sendiri kayak teman lama, peduli dan memuji diri sendiri. Kemarin-kemarin kalian bilang harus hati-hati sama tren internet. Ya lihat situasinya juga dong. Kamu rencananya mau liburan kemana? Fanny, bulan ini uang jajanmu tinggal berapa? Aduh, pertanyaannya tiba-tiba banget. Nggak tahu deh, yang penting badanku tetap langsing dan cantik. Aku kan nanya uang jajanmu tinggal berapa. Kamu lagi bercanda ya? Loh, kamu kenapa sih? Aku nanya beneran loh. Ya udah deh. Dosen wali kelas kita tuh kurang kerjaan banget ya. Masa kita disuruh sekelompok sama orang yang gak kita kenal? Jurusan kita kan emang kelompoknya diacak. Buat aku yang introvert ini sih bencana banget. Sampai sekarang udah ada grupnya tapi gak ada yang ngomong. Besti, bagian kedua aku serahin ke kamu ya. Loh, kok kalian kayaknya udah akrab banget? Ya gara-gara tren internet dong. Kita kan anak 5G, banyak banget yang bisa diobrolin. Kita semua bahas mahkota emas yang lagi viral. Apaan tuh? Yah, kudet banget sih teman sekamarku ini. Aku minjem-jepit rambutku, malah dipatahin sama dia. Terus aku curhat di internet, malah aku dihujat sama netizen. Sedih banget. Kasihan banget, kalau rusak ya dibicarain baik-baik dong. Jangan dikit-dikit lapor netizen, emangnya dia sengaja ngerusakinnya. Ada juga ya yang cari masalah sama diri sendiri. Padahal masalah kayak gitu kan bisa diselesain sendiri tanpa harus lapor netizen. Pasti gara-gara dia nggak tahu kasus mahkota emas itu deh. Orang-orang sekarang udah pada pinter. Hah, kasus apa sih? Itu loh, ada akun yang dihujat netizen gara-gara masalah sepele. Belakangan ini banyak banget penipuan yang nyasar orang biasa. Ada satu akun yang ketipu sampai 200 juta loh. Aku juga pernah lihat videonya, malah kemarin aku juga dapat telepon kayak gitu. Untung kita selalu update sama berita di internet, jadi bisa tahu trik-trik penipu kayak gitu. Ternyata scroll video ada manfaatnya juga. Uang jajanku semuanya ludes ditipu orang. Makanya kamu harus sering-sering online dong, minimal biar tahu trik penipuan kayak gitu. Ayo mending kita lapor ke dosen wali kelas. Makanya kamu harus buru-buru update pengetahuan internetmu biar nggak ketinggalan zaman. Menggunakan tren dengan bijak itu kuncinya. Oke deh, aku bakal belajar jadi anak gaul internet. Tren internet itu kayak pisau bermata dua, tapi kalau kita bijak menggunakannya, itu bisa jadi jalan pintas yang memudahkan hidup kita sehari-hari.